Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Anda masih menyaksikan tayangan wawancara khusus bersama dengan narasumber saya pada hari ini. Sudah tergabung melalui via Zoom di sini bersama dengan Pak Robi Rusliansah selaku Komandan Posar Tanggamus. Halo, selamat siang Bapak. Ya, Tribuners, tentunya dengan kehadiran Pak Robi selaku Komandan Posar Tanggamus, hari ini kita akan membahas tentang insiden ataupun kejadian yang baru saja menimpa seorang bocah yang berada di Tanggamus tenggelam, Tribuners. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya dan juga bagaimana kondisi saat ini dan juga situasi, langsung saja mungkin Pak Robi boleh menjelaskan bagaimana kronologi awal dari bocah yang tenggelam ini, Pak Robi, silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Kronologi awalnya itu mereka ini sementara mandi bersama dengan rekan-rekannya. Namun naasnya si korban ini dia berenangnya terlalu ke tengah dan saat itu si korban terbawa arus. Teman-temannya berusaha untuk membantu, tapi sudah terlanjur jauh ke bawah arusnya seperti itu Mbak. Untuk Oke. kronologi awalnya. Untuk lokasinya sendiri ini berada di lokasi mana, Pak? Di Pantai Muara Masin. Pantai Muara Pekon Pasir. Tanjungan. Pantai Muara Masin. Pantai Muara Masi ya, Pak ya? Masin, ya. Pantai Oke. Muara Masin, Pekon Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah. Berarti di Tanggamus. Iya, masih di Kabupaten Tanggamus. Oke. Nah, memang pantai ini sebelumnya diperbolehkan untuk berenang, mandi juga kah? Atau memang sebelumnya sudah ada larangan bahwasanya tidak boleh berenang di area pantai ini, Pak? Sebenarnya ini memang tempat rekreasi. Pantai ini memang tempat rekreasi, cuman ada pembatas-pembatasnya yang dimana kita selaku pengunjung dilarang untuk melampaui batas tersebut. Cuman ya itu tadi mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua atau dari teman-temannya sendiri sehingga si korban ini terlampau ke tengah seperti itu Mbak. Oke. Nah, memang berarti bocah yang ke tengah ini itu sudah melewati jalur yang memang sudah ditentukan batas berenangnya ya, Pak? Iya, Itu kira-kira dari tepi pantai ke jalur yang memang sudah melewati batas ini kira-kira berapa meter, Pak? Jauhnya. eh, kalau untuk pembatasnya kurang lebih 100 ya 100 meteran lah Oke. pembatasnya itu. Dan memang mungkin bocah yang berenang ini ke sana itu terbawa juga oleh arus yang pada saat itu Iya, sedang deras ya, Pak ya? iya, Oke. arusnya lumayan deras. Bukan ombaknya yang deras, ya, cuman arusnya memang agak deras karena di situ Oke. pinggiran muara. Nah, pada saat kejadian itu ada berapa orang yang ada di sana, Pak, yang ada di lokasi ataupun teman-teman dari korban ini? Menurut informasi mereka itu bersepuluh, 10 orang, termasuk si korban ini dengan rekan-rekannya sekitar kurang lebih 10 orang. Mereka mandi-mandi di situ. Nah, memang teman-teman sebagian ada yang di pinggiran, ada yang di agak tengah. Nah, si korban ini memang udah jauh ke tengah, seperti Oke. itu, Mbak. Tapi sebelumnya korban ini memang bisa berenang atau memang sebelumnya dia tidak bisa berenang, Pak? Bisa, bisa, Oh, bisa. bisa berenang. Si korban ini bisa berenang. Bahkan warga setempat, termasuk orang tuanya, anak itu memang walaupun nggak jago, dia pinter berenang. Oke. Berarti Memang 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 tempat mereka main di situ, tempat mereka mandi. oh, oke. Berarti memang korban ini merupakan warga setempat ya, Pak ya? Bukan Iya, pengunjung. bukan pengunjung, memang warga setempat. Oke, berarti memang korban ini Tribuners merupakan warga setempat yang memang sudah biasa mandi di sana juga, bisa berenang Iya, ya. betul. Oke, dan memang Betul. mungkin kejadiannya pada saat itu arus lagi sangat kencang, ombak juga lagi sangat tidak bisa dikendalikan ya oleh alam. Nah, pada saat itu teman-temannya ini bagaimana, Pak? Apakah berusaha juga untuk menolong atau bagaimana, Pak? Teman-teman
teman-temannya, terutama kalau menurut informasi awal itu ada adiknya memang ikut juga, cuman mau menolong udah nggak bisa lagi karena udah terlampau jauh dan dalam. Oke. Jadi yang hanyut ini hanya 1 orang dari 10 orang ini, Pak? Iya, betul. Oke, berarti yang 9 orangnya ini selamat dan 1 orang ini memang yang menjadi korban dari yang terbawa arus ini ya, Pak ya? Ya, betul, Mbak. Oke. Dari pada saat terbawa arus ini sampai ke ke informasi yang didapatkan itu berapa lama waktunya, Pak? Bahwasanya penyebarannya ada anak hilang atau tenggelam ini? Jadi sementara setelah anak itu hilang, aparat setempat dan nelayan berusaha mencari dulu. Jadi kami itu dapat kabar sekitar pukul 10. 10 pagi. Dapat kabar beritanya itu pukul 10. Yang sampai di Posar Tanggamus. Iya. Oke. Berarti yang mengabarkan informasi ke Posar Tanggamus ini dari keluarga korban, teman-teman korban atau warga setempat nih, Pak? Camat, Bapak camatnya. Oke, jadi dari laporan Bapak Camat langsung ya, Pak ya? Iya, laporan dari Bapak camat langsung. Terhitungnya hari itu juga pas kejadian Iya. tenggelam itu? Iya, betul. Oke, pada saat itu langsung dilakukan penindaklanjutan dari Posar Tanggamusnya atau bagaimana, Pak? Ya, yang jelas kami berkoordinasi juga sama aparat setempat dengan teman-teman lainnya untuk melakukan pergerakan atau pencarian ke sana, Mbak. Berarti memang informasi yang sudah Prosedurnya didapat. seperti itu. Dari kita menerima laporan, kita harus laporan juga ke kantor. Setelah laporan ke kantor, kita baru bisa berangkat ke lokasi. Oke. Bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Seperti kemarin kami bersama dengan BPBD Kabupaten Tanggamus, Pos AL, terus personil Polairut. Oke. Berarti memang bekerja sama dengan stakeholder yang memang terkait juga ya, Pak ya. Nah, Iya, betul, Mbak. untuk personil yang diturunkan atau dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap korban ini berapa banyak, Pak? Kurang lebih kami yang bergerak bersamaan kemarin kurang lebih 20-an. 20 orang. Oke. Iya. Dari kita sendiri, dari teman-teman AL dan Polair serta BPBD. Dari informasi yang memang sudah sampai pada hari itu, membutuhkan waktu berapa lama sampai korban ini ditemukan, Pak? Sekitar ini sudah masuk hari kedua. Oke. 24 jam. 24 jam. Iya, 24 jam. Dari 24 jam itu apa saja kendala yang mungkin ditemukan oleh teman-teman di lapangan untuk bisa mencari korban ini, Pak? Untuk kendala dalam pencarian kemarin sampai hari ini, alhamdulillah tidak ada kendala karena arus juga lagi bersahabat. Mungkin anginnya memang agak kenceng, cuman angin aja. Coba kalau ombak sama arus, alhamdulillah bersahabat. Berarti memang angin ya, Pak ya? Iya. Selain dari 20 personel yang dikerahkan itu, menggunakan apa saja nih Pak alat pencariannya selain perahu karet? Kami membawa satu set peralatan selam yaitu untuk 2 orang. Satu set itu untuk 2 orang. Terus Aqua E memang alat pendeteksi jenazah yang ada di dalam air. Seperti itu, Mbak. Oke. Dari korban ditemukan selama 2 hari ini, itu bisa ditemukannya bagaimana nih Pak? Apakah jasad korban ini sudah terlihat ke permukaan atau memang ditemukan masih mengapung? Jadi ditemukannya sudah mengambang di permukaan air. Oke, jadi memang ditemukannya dalam keadaan sudah mengambang ya Pak ya? Terapung. Ya, Oh ya, terapung. Nah,
Untuk dari lokasi kejadian sampai dengan lokasi penemuan, ini jaraknya berapa meter nih Pak? Jaraknya kalau kita ambil titik koordinat tadi 0,5 nautical mile. Ya kurang lebih 1 kilo lah, karena itu kan di laut, jadi dia menggunakan nautical mile. Jadi kalau dihitung secara daratnya kira-kira itu 1 kilometer ya Pak ya? Iya, 1 kilometer. 1 kilometer itu berarti menuju ke tengah lautnya? Enggak, ke arah udah menuju ke bibir pantainya. Oh, sudah menuju ke bibir pantainya. Iya. Oke. Apa yang dilakukan pada saat jenazah korban ini ditemukan, Pak? Jadi ketika jenazah korban ditemukan, kita langsung melakukan evakuasi ke rumah duka, yang dimana di rumah duka itu memang ada orang kesehatan, karena mau menuju ke puskesmas juga jauh katanya. Jadi langsung dibawa ke rumah duka. Langsung kita serahkan ke keluarga korban. Oke. Berarti memang dari korban ini ditemukan langsung dievakuasi ke rumah duka. Ke rumah duka, iya. Sampai sejauh ini di Tanggamus sendiri data dari korban tenggelam ini sudah berapa banyak, Pak? Untuk data saya kurang paham ya Mbak ya. Kalau untuk datanya mungkin karena saya juga baru di Tanggamus, jadi mungkin data itu terhimpun semua dalam satu laporan, yaitu di kantor. Biasanya itu data, semua data yang kejadian yang ada di daerah Lampung. Tapi untuk di bulan ini, korban ini menjadi korban pertama ya Pak ya? Iya, untuk di Tanggamus korban pertama di bulan Juli ini. Sebelumnya di pesisir barat. Oke. Ya, Tribuners, ini merupakan kabar duka yang membuat hati kita sangat-sangat bersedih dan juga terenyuh. Mudah-mudahan kita doakan keluarga korban ini bisa menerima ya, memang bisa menerima, dan juga kita doakan mudah-mudahan ini terakhir kalinya korban tenggelam ya yang ada di Provinsi Lampung dan khususnya Tanggamus serta kabupaten-kabupaten lainnya ya Tribuners. Nah, dari reaksi dan juga dari keluarga korban Pak, apa yang mereka lakukan? Semenjak kami sampai di sana kemarin, terutama orang tuanya tidak bisa, ya bisa dikatakan shock lah. Bisa dikatakan shock, mungkin dengan kehilangan anaknya, kehilangan dengan posisi seperti itu, orang tuanya tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak bisa mengerjakan sesuatu yang inilah, yang namanya orang shock kan seperti itu. Cuman ya dari kita juga berusaha menenangkan, dari aparat Pekon sana juga berusaha menenangkan, berusaha memberi kesabaran, ketabahan untuk keluarga korban. Oke. Mungkin Pak Robi bisa memberikan harapan dan juga himbauan nih Pak untuk masyarakat Tanggamus dan juga masyarakat Lampung. Harapan saya mungkin satu aja Mbak, ketika memang cuaca kurang bersahabat bagi teman-teman nelayan, bisa di skip dulu untuk melayannya. Terus untuk para anak-anak yang memang ingin beraktivitas di perairan, saran dari kami kalau memang mau beraktivitas di perairan tetap menggunakan pelampung, itu sebagai safety kita, serta jangan lupa tetap ada pengawasan dari orang tuanya. Seperti itu Mbak. Oke. Tapi untuk dari sejauh ini Posar Tanggamus sudah melakukan apa saja nih Pak upaya untuk pencegahan hal ini supaya tidak terjadi lagi? Sementara Posar Tanggamus selalu menghimbau dengan aparat-aparat setempat, aparat-aparat Pekon. Kalau memang cuaca lagi tidak bersahabat, kami tidak anjurkan untuk melayan. Walaupun teman-teman melayan keluar mencari ikan, yang kami harapkan tetap menggunakan safety atau mempersiapkan pelampung untuk keselamatan diri.
seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Robi sudah bergabung dengan Tribun Lampung hari ini dan juga sudah menginformasikan dengan Tribuners di rumah serta menghimbau masyarakat Tanggamus dan juga masyarakat Lampung untuk bisa berhati-hati terhadap cuaca maupun alam yang ada di sekitar kita ya Pak Robi ya. Terima kasih banyak juga untuk Tribuners di rumah yang selalu menyaksikan tayangan wawancara khusus. Masih bersama dengan saya hari ini Kusnul Asyaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Robi. Terima kasih Mbak.